warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fatihah dari Akuntansi Syariah kelas 4B YIN Surakarta, NIM 195221079. Perkenalkan, saya Dewi Ariyanti, NIM 195221073 dari kelas AKS 4B. Saya Ayu Nur Rahmawati, NIM 195221077. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Menurut PSAK nomor 65 tahun 2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian atas entitas lain jika memiliki hal berikut ini. Yang pertama itu kekuasaan atas investi, yang kedua itu memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlihatannya dengan investi. Nah, yang ketiga itu kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk memengaruhi keputusan. Di dalam PSAK 65 tahun 2014 menyebutkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu entitas yang memiliki pengendalian atas entitas lain. Yang pertama, tujuan dan desain investi. Yang kedua itu aktivitas relevan bagi investi yang secara signifikan mempengaruhi timbal hasil investi. Yang ketiga itu kemampuan yang memiliki oleh investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepentingan non-pengendalian. Dalam PSAK 65 2014 memberikan definisi kepentingan non-pengendalian sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada entitas induk. Dalam PSAK 65 2014 juga mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari terpenting non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsolidasi kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi. Pada saat dilakukan akuisisi, bahwa nilai wajar dari asal dan liabilitas adalah sama dengan nilai wajar. Untuk contoh konsolidasi atas kepemilikan sebagian ini, kita bisa menggunakan ilustrasi akuisisi yang dilakukan PT Nusantara atas PT Andalas, yang dimana kita bisa lihat pada gambar 3.1 dengan modifikasi informasi sebagai berikut. PT Nusantara membeli saham 75% saham PT Andalas seharga 900 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya seperti yang sudah ditampilkan pada gambar 3.1. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200 juta, sehingga nilai investi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperoleh. Adalah transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas yang ditunjukkan pada perhitungan berikut. Yang pertama itu ada nilai akuisisi dan nilai wajar KNP yaitu 900 juta. Lalu ada nilai tercatat aset bersih PT Andalas, ada saham biasa dan saldo awal. Saham biasanya itu 800 juta, lalu saldo awalnya itu 400 juta. Totalnya itu 1.200 juta, yaitu total nilai aset tercatat bersih PT Andalas. Lalu porsi kepemilikannya itu 75%, kita kalikan hasil nilai tercatat atas kepemilikan di akuisisi yaitu 900 juta. Lalu kita kurangkan antara nilai akuisisi dan nilai tercatatnya, yaitu selisihnya 900 juta dengan 900 juta hasilnya 0. Lalu kita akan mencatat jurnal PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas kita taruh di debit yaitu 900 juta, pada kas ditaruh di kredit yaitu 900 juta. Ada laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah akuisisi. Berikut adalah laporan keuangan konsolidasian antara PT Nusantara dan PT Andalas. Yang pertama itu ada aset. Di dalam aset ada kas dan setara kas. Yang kedua itu ada piutang usaha. Yang ketiga ada persediaan
Lalu yang keempat ada tanah, yang kelima ada bangunan dan peralatan, yang keenam ada akumulasi penyusutan, yang ketujuh ada merek dagang, yang ke-8 ada investasi pada PT Andalas, yang ke-8 ada total aset. Nah, kita bisa lihat di sini kas dan setara kas pada PT Nusantara yaitu 700 juta dan pada PT Andalas yaitu 600 juta. Lalu ada piutang usahanya yaitu dari PT Nusantara yaitu 600 juta dan PT Andalasnya 250 juta. Lalu ada persediaannya yaitu pada PT Nusantara ada 400 juta dan PT Andalas 350 juta. Lalu pada tanah yaitu pada PT Nusantara yaitu ada 1.500.000 juta dan PT Andalas 500 juta. Lalu bangunan dan peralatan pada PT Nusantara ada 3 miliar, lalu pada PT Andalas ada 400 juta. Lalu akumulasi penyusutan yaitu pada PT Nusantara yaitu 500 juta, lalu ada PT Andalasnya adalah 100 juta. Lalu merek dagangnya pada PT Nusantara 400 juta dan PT Andalasnya tidak ada. Dan investi pada PT Andalas yaitu 900 juta dan PT Andalasnya tidak ada. Tadi PT Nusantara dan PT Andalasnya tidak ada. Lalu total asetnya, total seluruh dari PT Nusantara yaitu dari kas sampai investi pada PT Andalas yaitu 7 miliar dan pada PT Andalas yaitu total dari semuanya yaitu 2 miliar. Lalu ada liabilitas dan ekuitas yang dimana ada utang usaha, utang obligasi, saham biasa, laba ditahan, total liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini utang usahanya kita lihat ada 1 miliar pada PT Nusantara dan PT Andalasnya adalah 300 juta. Lalu ada utang obligasi yaitu ada 1.500.000 juta pada PT Andalasnya yaitu 500 juta. Saham biasa pada PT Nusantaranya ada 3 miliar, pada PT Andalasnya itu 800 juta. Lalu ada laba ditahan yaitu di PT Nusantara ada 1.500.000 juta, pada PT Andalas 400 juta. Lalu total liabilitas dan ekuitasnya itu 7 miliar sama dan pada PT Andalasnya yaitu 2 miliar. Saya akan menjelaskan tentang kertas kerja konsolidasi. Apa sih itu kertas kerja konsolidasi? Yaitu suatu alat untuk menghimpun dan mengorganisir informasi yang diperlukan untuk mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi bagi induk perusahaan dan anak perusahaan. Itu adalah kertas kerja sesaat setelah akuisisi dan setelah kepemilikan sebagian. Nah, di sini kita bisa lihat neraca saldonya. Neraca saldo antara PT Nusantara dan PT Andalas. Kita jumlahkan untuk mencari konsolidasian. Lalu investi pada PT Andalas ini mengapa dapat 900? Karena penjumlahan dari saham biasa ditambah saldo laba yaitu 800 juta ditambah 400 juta hasilnya 1.200.000 juta dikali 75% hasilnya 900 juta. Lalu 900 juta ini kita kalikan 25% hasilnya 300 juta, yaitu kita masukkan ke bagian non pengendalian. Total semua liabilitas dan ekuitasnya itu pada PT Nusantara yaitu kita tadi udah ngitung 7 miliar dan PT Andalasnya itu 2 miliar dan debitnya itu 1.200.000 juta dan kreditnya sama 1.200.000 juta. Nah, konsolidasiannya itu 8.100.000 juta. Berikut adalah jurnal eliminasi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama itu ada saham PT Andalas yaitu 800 juta kita masukkan ke debit. Lalu saldo awal saldo laba kita masukkan ke debit yaitu 400 juta. Lalu ada investi pada PT Andalas dan kepentingan non pengendalian yaitu 900 juta kita masukkan ke kredit dan 300 jutanya kita juga masukkan ke kredit. Saya akan menjelaskan tentang konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada tahun pertama setelah akuisisi. Nah, pada tabel
3.11 bagian ini kita akan melihat bagaimana laporan keuangan konsolidasian yang dilaporkan jika PT Nusantara hanya mengakuisisi sebagian kepemilikan pada PT Andalas. Nah, di sini dijelaskan bahwa PT Nusantara itu hanya memiliki 75% kepemilikan atas PT Andalas. Nah, sedangkan sisanya 25% itu milik PT Andalas. Nah, ini untuk neraca saldonya. Per 31 Desember 2015 kepemilikan sebagian. Nah, sesuai dengan informasi pada tabel tersebut, selama tahun 2015 PT Nusantara mengumumkan dividen dan membagikan dividen sebesar 300 juta rupiah, sedangkan PT Andalas mengumumkan dividen dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Dan di sini PT Andalas akan mencatat transaksi terkait pendapatan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Pada 31 Desember 2015 mencatat kas pada investasi pada PT Andalas sebesar berapa? Sebesar 37.500.000 rupiah. Rupiah. Dicatat untuk apa? Dicatat sebagai apa? Untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar dapat dari 37.500 ini dapat dari membagikan dividen sebesar 50 juta dikali dengan kepemilikannya yaitu 75%. Dikali 75%. Jadi hasilnya 37.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya, selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah yang kemudian diakui oleh PT Nusantara sebagai bagian atas entitas anak sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas. Jurnalnya yaitu 31 Desember 2015, jurnalnya investasi pada PT Andalas dan bagian kreditnya bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Yang didapat dari laba bersihnya 200 juta dikali dengan kepemilikannya yaitu 75% menghasilkan 150 juta digunakan untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas 200 juta dikali kepemilikannya 75%. Jadi hasilnya 150 juta. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Sama halnya dengan saat pengonsolidasian pada kepemilikan penuh, jurnal eliminasi perlu dibuat atas pengakuan penghasilan maupun penerimaan dividen baik yang dilakukan oleh PT Nusantara sebagai entitas induk maupun oleh kepentingan pengendali. Nah, ini untuk tabel perhitungan jurnal eliminasinya.
Berdasarkan tabel 3.12 jurnal eliminasi pertama untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun terjadi akuisisi jurnalnya, yaitu bagian debit bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Dan untuk bagian kreditnya yaitu dividen diumumkan sebesar Rp37.500.000. Dan bagian debitnya juga investasi pada PT Andalas sebesar 112.500.000 rupiah. Gunakan untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Selain itu, perlu juga dibuat jurnal eliminasi untuk menghapus pengakuan penghasilan dan penerimaan dividen yang dilakukan oleh kepentingan non-pengendali untuk kemudian diakui sebagai bagian dari pengurang ekuitas pada saat penyajian di laporan posisi keuangan konsolidasian. Jurnalnya yaitu pada bagian debit, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta rupiah, dan di bagian kreditnya dividen untuk kepentingan non-pengendali sebesar 12.500.000 rupiah, serta kepentingan non-pengendali yaitu ekuitas sebesar 37.500.000 rupiah. Digunakan untuk mengeliminasi pengakuan penghasilan oleh kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, jurnal eliminasi yang lain dibuat untuk jurnal menghapus kepemilikan PT Nusantara sebagai entitas induk atas PT Andalas sebagai entitas anak, serta ekuitas aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Untuk jurnalnya yaitu bagian debit saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta yang diperoleh dari neraca saldonya, dan saldo laba sebesar 400 juta. Bagian kreditnya yaitu ada investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta rupiah. Gunakan untuk mengeliminasi saldo awal. Saya akan menjelaskan tentang kertas kerja konsolidasi untuk laporan keuangan PT Nusantara dan entitas anak kepemilikan sebagian. Dimana tadi sudah ada jurnal eliminasi yang sudah dikerjakan oleh rekan-rekan saya, tadi diposting ke dalam kertas kerja konsolidasi. Itu yang pertama ada bagian laba atas PT Andalas, itu di bagian debit, kemudian diposting ke dalam kertas kerja di bagian debit. Ada dividen yang diumumkan di bagian kredit, kemudian diposting ke dalam kertas kerja di bagian kredit. Kemudian ada investasi pada PT Andalas di bagian kredit, diposting ke dalam kertas kerja bagian investasi PT Andalas sebesar 112 juta di bagian kredit. Kemudian ada laba kepentingan non-pengendali di bagian debit, diposting ke dalam kertas kerja di bagian debit pada bagian penghasilan non-pengendali. Kemudian ada dividen untuk kepentingan non-pengendali di bagian kredit, kemudian diposting ke dalam kertas kerja di bagian kredit. Kemudian ada kepentingan non-pengendali ekuitas di bagian kredit sebesar 37.500 diposting ke dalam kertas kerja di bagian saldo kepentingan non-pengendali yaitu sebesar 37.500 bagian kredit. Kemudian ada saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta di bagian debit, diposting ke dalam kertas kerja pada saham biasa di bagian debit. Kemudian ada saldo laba di bagian debit sebesar 400 juta diposting ke dalam kertas kerja pada
kertas kerja pada saldo laba di bagian debit. Kemudian ada investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta bagian kredit diposting ke dalam kertas kerja bagian kredit, yaitu pada investasi PT Andalas. Kemudian ada kepentingan non pengendali di bagian kredit sebesar 300 juta diposting ke dalam kertas kerja di bagian kredit. Kemudian setelah kita memposting jurnal eliminasi ke kolom kertas kerja pada bagian jurnal eliminasi, di sini kita dapat melihat yaitu jurnal eliminasi bagian debit sebesar 200 juta pada laba bersih. Itu ditulis ke dalam laba ditahan sebesar 200 juta. Kemudian ada saldo laba tadi yang diakui dari saldo laba pada jurnal eliminasi sebesar 400 juta, berarti tadi dijumlahkan pada saldo laba per 31 Desember yaitu sebesar 600 juta. Kemudian bagian jurnal eliminasi pada kredit sebesar 50 juta didapat dari 37.500 ditambah dengan 12.500. Dari 600 juta dari saldo laba di sini kita tulis pada bagian saldo laba pada posisi keuangan di mana angka 600 juta dan 50 juta ini bukan didapat dari jurnal eliminasi tetapi dari perhitungan dari jumlah dari kertas kerja jurnal eliminasi tersebut. Kemudian di kolom konsolidasi ini didapatkan dari penjumlahan dari PT Nusantara dengan PT Andalas, yaitu seperti contohnya yaitu akun penjualan di sini saldo normalnya adalah kredit didapatkan dari PT Nusantara ditambah dengan PT Andalas lalu dikurangi dengan jurnal eliminasi bagian debit, kemudian ditambah dengan bagian kredit yaitu sebesar 5.675 juta. Kemudian penghasilan dari anak usaha yaitu ditambah dari PT Nusantara ditambah dengan PT Andalas kemudian dikurangi bagian debit ini. Kemudian dilakukan seterusnya pada kolom konsolidasian ini. Kertas kerja ini memudahkan kita dalam membuat laporan posisi keuangannya. Seperti ini.